Oke teman-teman, so sekarang aku akan cerita, ntar aku cek ini on nggak? Oh, on. Aku mau cerita alasannya kenapa semua aku kerjain sendiri. Oke, jadi aku mau sharing aja di sini. Aku sambil merajut. Jadi kalau jam segini kan memang nggak ada orangnya. Jadi ini aku merajut. Oke, kenapa semua aku handle sendiri, dari bersih-bersih, kafe, vlog gitu ya. Karena memang aku nyari kegiatan. Itu pertama, ya kan? Karena aku kalau nggak gini, aku nggak ada kegiatan. Dan manusia itu hidupnya akan lebih panjang dan sehat apabila mereka memiliki kegiatan. Oke, itu pertama. Kedua, karena aku sudah tidak mempunyai masalah ekonomi. Ya, alhamdulillah kalau untuk hidup kita nggak ngerjain apapun, kita traveling aja sepanjang hidup ini. Alhamdulillah, insya Allah cukup. Ingat ya teman-teman, aku bilang cukup, bukan banyak, bukan kaya raya. Oke, karena kembali lagi ke ajaran aku, cara hidup minimalis, cara belajar hidup minimalis, ada linknya di kolom deskripsi. Oke, hidup minimalis bukan hidup pelit, tapi hidup yang lebih memprioritaskan apa yang kita butuhkan, bukan yang diinginkan. Hidup itu kebutuhannya itu nggak banyak teman-teman ya, sandang, papan, pangan, sedikit hiburan, biar balance ya. Banyak orang yang pengen kelihatan kaya, tapi belum tentu kaya. Oke, jadi beda dengan aku dan suami aku. Aku tidak pengen kelihatan seperti apapun ekspektasi orang-orang di luar sana. Yang kita lakukan adalah kehidupan yang benar-benar real yang kita inginkan. Jadi tidak masalah orang anggap aku begini, tidak masalah orang bilang kita ini miskin, kere, tak ada hubungannya dengan aku, itu pikiran mereka sendiri gitu ya kan. Yang jelas hati aku damai, yang jelas hidup aku damai, yang jelas hidup aku itu sangat sejahtera. Pertama kan kita butuh kegiatan supaya kita hidup sehat dan panjang umur. Kedua, karena aku nggak nyari duit dari vlogging, dari YouTube ya. Dari apapun yang kita lakukan, kita nggak nyari duit, tetapi ini adalah hobi. Duit itu akan datang dengan sendirinya karena rezeki itu udah ada gitu di tangan Tuhan. Yang penting kita udah berusaha gitu ya kan. Oke, dan ketiga, aku tidak mau mendapatkan aura negatif atau energi-energi negatif dari orang lain. Aku selama hidup aku juga sama, aku jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, sama ya teman-teman. Jadi aku sudah memperbaiki diri aku, memperbaiki hidup aku berusaha menghapus semua masalah-masalah aku dengan menjalaninya, dengan menghadapinya. Dan aku sekarang berada di titik di mana aku tidak ada masalah. Hubungan dengan suamiku bagus, hubungan dengan keluargaku bagus, hubungan aku dengan alam bagus, dan alhamdulillah rezeki aku bagus. Jadi sudah tidak ada apapun yang aku khawatirkan di dalam hidup ini. Hidup aku enak, nyaman. Ketika aku buka kafe, dari awal aku memang selalu bilang sama dengan di channel YouTube ini bahwa aku buka kafe sama dengan nge-YouTube itu untuk kegiatan aku, menyalurkan hobi-hobi aku, baik itu memasak, meracik minuman, entertainment, yaitu ya melayani orang kayak gitu di waktu-waktu yang aku inginkan. Makanya kafe aku ada jam kerjanya, buka jam 9, tutup jam 5 sore. Setelah jam 5 sore, ya udah hidup aku merajut, masak bareng suami aku, berdua sama suami aku, enak, nikmat, indah, damai, sejahtera. Tidak ada masalah dalam hidupku. Itu pertama, itu yang ketiga, aku tidak ingin negatif vibe orang lain itu masuk ke dalam kehidupanku karena aku sudah berusaha untuk membuat hidup aku di level ini. Oke. Dan mungkin terdengar kayak egois kalau kita bilang kita tidak mau
ikutan atau berada di dalam permasalahan orang lain. Seperti kedengeran egois gitu ya. Tetapi sebenarnya ini tidak egois. Karena ingat, setiap manusia yang dewasa, mereka wajib bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Orang-orang punya masalah, bukan orang lain yang ngasih masalah, tetapi dari unsur sebab akibat dari kita sendiri. Mungkin kita kurang gimana-gimana, jadi kita harus sendiri yang berusaha memperbaikinya. Tidak perlu kita membawa masalah itu kepada orang lain. Seperti aku zaman dulu, waktu aku masih muda, aku harus jadi TKW ini itu, ya tentunya masalah ekonomi, ingin bantu orang tua, menyekolahkan adik-adikku, itu semuanya kan masih masalah atau beban yang harus aku pikul. Dan aku sudah selesai itu semua, gitu, ya kan? Dan alhamdulillah keluarga aku itu rukun ya, terutama aku dengan saudara-saudara aku. Jadi aku trauma memiliki karyawan, oke? Sebenarnya tujuan aku dulu punya 4 karyawan bukan semata-mata karena bisnis aku itu booming dapat uang banyak. Kita gaji pakai uang pribadi. Namanya juga kafe baru buka di dusun pula, bukan di kota, bukan di tempat yang banyak turis seperti daerah Kuta, Kuta Mandalika, Senggigi. Ini benar-benar dusun. Jadi bukan kafe yang menghasilkan uang banyak, tapi aku tadinya punya 4 karyawan. Yang pertama adalah karena waktu itu memang namanya juga baru-baru buka kafe, agak bingung, jadi aku pengen ada yang bikin minum, gitu, yang ngeracik minuman. Kemudian ada yang pelayan, kemudian aku tinggal yang masak, kayak gitu. Tetapi yang berhubung ekspektasi aku tadinya itu karena aku target marketnya itu anak-anak lokal, tapi waktu itu nggak ada yang ke sini, sehingga memang sepi, bisa dibilang sepi, sesekali aja dapat tamu, awal-awal dulu ya, ini sudah ke 7 bulan ya buka, awal-awal 2 bulan, dan kebetulan barista aku itu memang dia sudah punya kedai kopi sendiri. So akhirnya aku bilang ya udahlah, aku masih bisa handle. Terima kasih udah bantu. Nanti kalau sibuk aku panggil lagi. Toh kamu juga punya kedai kopi. Jadi ya udah fokus di kedai kopi kamu. Jadi yang 2 cowok itu akhirnya ya udah di kedai kopi sendiri gitu. Tapi seumpamanya aku sibuk, aku mau panggil mereka, mereka pasti mau gitu. Karena mereka juga di tengah sawah gitu. Samalah sepi kayak di sini gitu. Dan kebetulan juga sama ya, barista yang aku pakai itu dia juga hobi, memang benar-benar suka meracik minuman kayak gitu-gitu. Sehingga yaitu untuk menyalurkan hobi dia juga gitu. Kemudian tinggal 2 cewek. Ini yang membuat aku trauma, tidak ingin punya karyawan tetap. Tapi sampai sekarang aku punya karyawan, teman-teman. Jadi umpamanya aku sibuk nih ya, aku sibuk, jadi aku panggil tetangga aku untuk bersih-bersih kafe aku sebelum aku buka. Gitu. Kemudian seminggu sekali aku minta tetangga aku ini yang juga bersih-bersih semua jendela 3 rumah. Jadi aku tinggal bersih-bersih yang enteng-enteng gitu. Jadi enggak semuanya 100%, mungkin 20% aku dibantu orang lah. Seperlunya bisa aku panggil terus pulang udah gitu. Terus juga kalau umpamanya ini banyak tamu gitu ya, seperti yang tadi sudah aku lihat kan, aku tumpuk dulu piringnya di tempat itu ya, di kotak itu. Nanti udah aku tinggal panggil tetangga aku untuk bantuin aku cuci piring, bersih-bersih dapur. Jadi enggak semuanya aku handle 100% sendiri gitu. Dan jadi ceritanya satu cewek ini janda. Tipikal orang Lombok menikah atau menjanda itu tidak dengan tertulis secara hukum tetapi secara agama gitu, talak 3, whatever itu namanya. Jadi dia itu sudah talak 3 udah 2 tahun. Pisah rumah sama suaminya, mantan suami dia bilang ya kan. Tapi suaminya itu masih manggil dia istriku, istriku.
Dan dia selalu meneror aku. Oke, anyway, aku ada customer. Aku akan lanjut sebentar lagi ya. Aku layanin customerku dulu. Describe like granola. It's granola, same in bahasa Indonesia also say granola. No, but I can get you little plate to I mean, try. yeah, I want to have it, but Yeah. like, how you say oat? Let me get some. So, ini granola. Oh, yeah. Bisa dicemil juga sih. Dari oat. Dari oat dikasih gula, kasih minyak, banyak ya. Itu biasanya makannya sama tadi itu kan sama susu atau sama yogurt atau sama smoothie gitu. Dicemil dulu. Yeah, you guys nice. Your friend few time come here just to buy granola. Yeah, she loves it. Yeah, she said the guy with her, is it the husband? Or? Boyfriend. Yeah, the boyfriend said, yeah, buy somewhere else, it's more money. He said, yeah. I think I'm gonna get just the granola and Granola bowl or smoothie? yeah, the granola bowl. Okay, granola bowl. Yeah. And then maybe the I want the picture. Ini adek mau makannya nggak? Ini enak nih, ambil. Mamam. Adek mamam, enak. Enak. Manis. Dua itu ya tumpeng komplit. Oke. And then Mau pakai nasi putih apa nasi kuning? Nasi putih ya. and then I'll get the beef croquettes as well. Oke, beef croquette. Itu udah cukup nanti. Ya, that's for now. Right, yeah. Enak. Tunggu ya. Oke, sama-sama. Wow, hujannya sangat-sangat deras banget teman-teman. Mudah-mudahan suaranya masih jelas ya, karena aku di sini kan pakai mikrofon. Baru mau mulai sudah dapat customer lagi, hujan-hujan. Raining, it's rain. Kehujanan. It's raining. Yes, I'm Ima. And you? I'm Tina. Okay, where you come from? I'm from England, but we're Okay. living in Jeruk Manis. Jeruk Manis, Kembang Kuning. Yeah. Okay, Amy friend. Yes. Amy just been earlier. Really? Yes, and she talk about you. She said, I'll bring her here one day. She said, yeah, okay. I was going to wait for Amy to bring me. Uh-huh. But we were all passing, so we thought we'd come and say hello. Okay. But then here rain, but then it's only wet, right? Not like in England, freezing. Sini mah basah aja ya Mas ya. Di Inggris ya bukan cuma basah, tapi ke tulang-tulang. Have a seat, have a seat. Yeah. You want to sit inside or outside? Fine. Yeah, we'll see. Yeah, yeah, yeah. Yeah, the menu you can have a look. Silahkan. Oh, thank you. Okay, have a look, and I'll come to get the order. Oke, aku biasanya kasih mereka air dulu. How long you been here then? We've been living here about 4 months. how long? 4 months already. 3 months. 3? Okay. But before that, we lived in Gili, Gilimeno. Okay. Ya, di Yeah, sana yeah. usaha travel kita.
Okay. So now you close there or still up and down? We closed the office, but Still do something I online? just try a little bit online. Yeah. I'm Yeah. just bored of the gig. It's too hot. Yes, I know. the weather is hot and yeah, to go anywhere is just small island. Because I live in small island in England, Isle of Wight. That's right. Yes, Isle of I live in Isle of Wight for 8 years, so I know the feeling, you know. Yeah. Leave alone Gili, the smallest. Isle of Wight also, like if you need something, you have to cross the ferry, like not convenient, you know. Yeah, not convenient. After for a long time, like we had enough. Yeah. Okay, have a look. Kecilin dulu karena lagunya Amy Winehouse. So customersnya sudah pulang ya, dan kebetulan udah hujan ini jam 1 dan aku sudah beres-beres tuh karena cuman satu meja tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya, 3 anak kecil tadi itu gitu teman-teman ya. So ya kita lanjut ngobrol-ngobrolnya. Oke teman-teman, so kita lanjut ceritanya. Jadi lumayan sibuk tadi ya. Kalau mau nonton videonya pas lagi ada customer, tapi sekilas-sekilas gitu ya teman-teman. Videonya aku nggak jadiin satu ya. Ini cuman untuk jawab pertanyaan yang tadi itu, yang ceritanya kan aku sampai pada tahap aku trauma punya karyawan. Nah jadi cewek yang janda ini dicariin terus sama suaminya, DM aku di Instagram, terus karyawan aku yang satunya itu dijegat pas di tengah jalan kayak gitu. Jadi pokoknya nggak enak banget. Nah, untuk wanita ini memang aku pekerjakan supaya perempuan itu punya income kayak gitu. Tetapi karena dengan adanya masalah rumah tangga mereka yang tidak profesional dicampur baurkan dengan aku si pemilik bisnis ini, aku nggak enak, nggak nyaman. Hidup aku tuh nggak enak karena hidup aku tuh bersih, indah, asri, alami, enak gitu loh. Tiba-tiba ada, jadi kayak gini, hidup aku adalah bagaikan rumah. Rumah aku ini sudah aku sapu bersih, udah aku pel, udah kinclong, udah bersih. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah, masuk ke rumah aku sama kakinya belepotan, banyak bekas lumpur gitu kan. Aku nggak mau. Nah, intinya dalam hidup itu aku juga seperti itu, teman-teman ya. Akhirnya alhamdulillah satu hari wanita ini tiba-tiba tidak masuk 5 hari. Nggak ada WhatsApp, nggak ada apa. Padahal dia sudah kerja 2 bulan di aku. Akhirnya aku inisiatif WhatsApp duluan. Hei sayang, kamu kenapa kok nggak kerja? Sakitkah? Aku gitu kan, masih positive thinking. Terus dia bilang, oh iya Mbak Ima, lupa ngasih tahu bos kamu ketika kamu tidak masuk kerja, kamu lupa. Padahal kamu sudah kerja di sini 2 bulan. Itu sesuatu kayak yang really gitu. Lupa. Oke. Well, anyway, dia bilang bibinya yang biasa ngurus balita dia punya balita umur 2 tahun. Memang aku bilang tidak boleh bawa ke kafe karena sini kursiku semuanya didorong, dibuat mainan, mau buka rak lemari, tempat piring, mau ngambil piring. Aduh, aku nggak bisa karena ini bukan taman kanak-kanak, ini kafe. Kebayang kalau ada tamu kita harus kerja, ini anak kecil dorong sana, dorong sini, mau ngambil ini. Nanti kalau dia kejatuhan kursi atau nanti kalau dia mecahin piring terus kena kakinya, kena tangannya gimana gitu loh. Jadi memang dia itu ada bibinya dia yang nungguin yang jaga anak dia. Nah kebetulan itu katanya lagi
nggak bisa karena ada saudara yang meninggal, keluarga yang meninggal kayak gitu. Nah di Lombok itu kalau meninggal itu biasanya pengajiannya atau tahlilannya itu 9 hari. Jadi aku tunggu sampai 9 hari berlalu. 10 hari berlalu. 12 hari berlalu. 14 hari berlalu. Nggak ada WhatsApp. Aku inisiatif lagi WhatsApp. Kok kamu belum masuk, kenapa? Oh gitu kan. Nggak ada jawaban. Sampai esoknya, aku tungguin nggak ada jawaban. Akhirnya ya sudahlah, ini seakan-akan dia sengaja gitu nunggu kode dari aku bahwa ya udahlah nggak usah kerja gitu loh. Ya akhirnya ya udah gitu. Ya udah kalau gitu kamu gak usah balik, aku gitu kan. Aku kan juga nggak bisa kalau nggak ada yang kerja, ada karyawan tapi nggak pernah masuk, sama aja bohong. Terus aku juga nungguin dia kapan masuk. Terus aku juga harus ngecek kamu baik-baik aja atau gimana gitu. Jadi kan nggak enak banget. Nah akhirnya satu ini juga udah nggak kerja. Nah tinggal satu. Nah kebetulan kalau yang satu ini dari awal kan dia masih muda ya, baru kuliahan gitu. Jadi kalau yang ini memang dari awal udah bilang, Mbak Ima kalau nanti aku dapat pekerjaan di kota boleh nggak aku pindah? Ya aku bilang ya boleh, karena memang ini di dusun, kalian itu anak muda harusnya merantaulah ke kota biar mendapat pengalaman hidup yang lebih bagus, yang lebih luas untuk belajar kehidupan gitu. Akhirnya dia dapat pekerjaan di Alfamaret Mataram, daerah Mataram itu dia pindah, dan sejak itu aku handle semuanya sendiri gitu. Tapi enggak 100% sendiri, 80% lah teman-teman. Jadi kalau aku benar-benar sibuk, aku panggil tetanggaku untuk bantu bersih-bersih. Kalau waktunya aku restock, ya aku kan restock kayak bikin lumpia ini itu juga aku minta bantuan tetanggaku. Jendela kaca bersih-bersih itu juga tetanggaku yang ngurus. Kadang-kadang juga bersih-bersih kafe kalau aku sibuk atau lagi sedikit males gitu, atau lagi ada kerjaan lain. Kayak aku ada burung. Kadang-kadang waktu itu suamiku beli burung yang masih lolohan jadi harus disuapin. Nah itu aku harus nyiapin burung pagi-pagi. Jadi ya udah aku apa tuh namanya, aku nyiapin burung, jadi yang bersihin kafe ya itu gitu tetangga aku. Jadi kayak gitu deh teman-teman. Jadi ya udah 3 hal itu yang jadi alasan kenapa semuanya aku akhirnya kerjain sendiri. Jadi hidup itu nggak perlu ngurusin mulut orang ngomong apa aja terserah, tapi yang penting hati kita itu yang happy gitu. Oke deh, ini sudah jam 3:30 ya. Tadi lumayan, cuman aku nggak video semuanya ya kan, lumayan ada yang datang gitu. Kalian kalau mau tahu sehari dapat berapa ya, kisaran 600 sampai 1 juta sekian sehari. Tapi nggak banyak, paling kadang 2 meja, kadang 4 meja gitu. Tapi walaupun 1 meja kan kalau orang bule memang biasanya mereka spend uang tuh sampai 400 lebih gitu. Karena kan mereka nggak cuma makan tapi juga ngemil, terus kue-kuean, terus minumnya juga banyak, minum jus lah, minum kopi lah, kopi lagi kayak gitu. Jadi lumayan gitu teman-teman, dan kerjanya juga nggak banyak ya karena kan nggak full langsung full gitu. Jadi satu-satu gitu, semeja udah datang lagi kayak tadi gitu dah. Oke, salam ceria dan sampai jumpa.